Pada tahun 1980 di London, Freddie sudah berubah, mulai dari rambutnya, dan ia juga sudah memiliki kumis. Selain itu, ia sudah mempunyai rumah pribadi yang mewah. Malam harinya, Freddie menelpon Mary untuk datang ke rumahnya. Akan tetapi, Mary menolak. Kemudian, Freddie menelpon Paul untuk mengadakan sebuah pesta. Di situ terlihat rekan-rekan bandnya. Akan tetapi, rekan-rekan bandnya pergi karena perilaku Freddie. Setelah pesta selesai, terlihat pelayan yang lagi beres-beres. Pria itu bernama Jim, yang ternyata Freddie menyukai Jim. Scene berpindah di studio musik, yang dimana rekan-rekan Freddie menunggunya. Karena Freddie telat datang, Brian pun menyuruh rekan-rekannya untuk naik ke panggung. Dan disitulah ia menciptakan lagu yang berjudul Will Rock You. Imagine thousands of people singing We Will Rock You. Lanjut cerita di mana Paul memberi kabar ke manajer band Queen bahwa ada tawaran untuk solo karir. Paul menyuruh manajernya untuk memberikan ke Freddie. Setelah itu muncul Mary bersama pacarnya. Freddie yang melihat hal itu nampak cemburu. Lanjut cerita di mana si manajer memberitahukan bahwa ada tawaran solo karir dari CBS Records. Akan tetapi Freddie menolak karena ia tak mau meninggalkan bandnya. Ia pun dipecat sebagai manajer, yang ternyata itu semua rencana Paul. Esok harinya Roger memarahi Freddie karena ia memecat manajernya tanpa sepengetahuan bandnya. Setelah itu Freddie mengangkat Miami menjadi manajer baru. Dan tak lama kemudian mereka menciptakan sebuah lagu yang berjudul One Another Beats. Do it. Just improvise. Just give it whatever you want. I can do that. Lanjut cerita pada tahun 1982, Freddie dan rekan-rekannya diwawancarai. Di situ Freddie ditanya akan keluarganya dan hubungannya dengan wanita. Akan tetapi Freddie tidak menjawabnya. Lanjut cerita, Freddie dan rekan-rekannya membuat video musik untuk lagunya yang berjudul I Want to Break Free. Setelah itu rekan-rekannya berkunjung ke rumah Freddie. Di sini Freddie marah akan video musiknya yang ternyata warga Amerika Serikat menolak video musiknya diputar di MTV. Setelah itu Freddie mengumumkan bahwa ia telah menandatangani kontrak CBS Records untuk solo karir, atau lebih tepatnya ia duo bersama Paul. Hal itu membuat rekan-rekannya kecewa. Lanjut cerita pada tahun 1984 di Munich, Freddie dan Paul menyelesaikan album solonya. Di situ Mary menelpon Freddie, akan tetapi yang mengangkatnya adalah Paul. Di sini Paul berencana agar tidak ada yang mengganggu Freddie. Sampai pada suatu hari manajernya menelpon. Ia mengatakan bahwa ada konser besar, yaitu konser Live Aid, konser terbesar di dunia untuk penggalangan dana. Tetapi Paul tidak memberitahukannya ke Freddie. Di studio musik terlihat Freddie batuk darah. Beberapa hari kemudian Mary mengunjungi Freddie. Terlihat Freddie sakit keras. Di situ Mary menanyakan tentang konser Live Aid, akan tetapi Freddie tidak mengetahuinya. Setelah itu Mary berkata bahwa ia bermimpi buruk, yang dimana Freddie tidak bisa mengeluarkan suaranya. Lalu Mary menyuruh Freddie untuk kembali ke bandnya. Kemudian Freddie memecat Paul sebagai asistennya karena dia tidak memberitahukannya soal konser Live Aid. Esok harinya terlihat Paul membongkar rahasia Freddie di sebuah acara televisi. Lalu Freddie menelpon Miami manajernya. Ia menanyakan soal konser Live Aid. Apakah masih ada kesempatannya untuk ikut? Dan Freddie meminta tolong agar ia bisa kembali ke bandnya. Esok harinya Freddie dan rekan-rekannya berkumpul di ruangan manajernya. Di situ rekan-rekannya mau kembali, tapi dengan syarat. Semua lagu yang diciptakan itu milik Queen dan semua pendapatan bandnya harus dibagi rata. Freddie pun menyetujuinya.
Dan di saat bersamaan Miami manajernya berkata bahwa ia mendapatkan kesempatan untuk tampil di konser Live Aid selama 20 menit. Hal itu membuat Freddie senang. Ia berkata bahwa jika ia tidak ikut, ia akan menyesalinya seumur hidup. Dan dicerita di mana band Queen sedang latihan. Setelah latihan, di situ Freddie ingin membicarakan sesuatu yang dimana ia telah mengidap penyakit AIDS. Hal itu membuat rekan-rekannya sedih. Namun Freddie memberikan sebuah kata-kata yang membuat rekan-rekannya kembali semangat. Lanjut cerita pada tahun 1985 di mana hari itu dilaksanakannya konser Live Aid di Stadion Wembley. What are you looking at? Do you think you could do better? Terlihat Freddie menemui seseorang yang ternyata itu adalah Jim. Setelah itu Freddie ke rumah orang tuanya untuk memberitahukan bahwa ia ikut konser Amal. Hal itu membuat ayah dan ibunya senang. Setelah itu Freddie pun berangkat ke Stadion Wembley. Sesampainya di sana terlihat rekan-rekannya sedang menunggu giliran bandnya untuk tampil. Di situ Freddie berkata ke rekan-rekannya bahwa Jim pria baik-baik atau tidak. Dan tak lama kemudian giliran bandnya yang nampil. Her Majesty, Queen! Lagu yang pertama ia nyanyikan adalah Bohemian Rhapsody. Kemudian lagu Radio Gaga. Setelah itu lagu Hammer to Fall. Dan lagu inilah yang membuat konser tersebut mendapatkan 1 juta pound sterling penggalangan dana. Dan lagu yang terakhir adalah We Are Your Champion. Dan film pun selesai.